Monggo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashsyiral mu'minina alladzina ya'malunas shalihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Nggih, matur nuwun Om Irul, matur nuwun teman-teman semuanya, terutama pembicara kita pada malam hari ini, Om Israr Ardiansyah gitu. Mari kita buka pengajian kita, silaturahim kita dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kemudian izinkan saya akan membaca 13 ayat di dalam Quran surah Ar-Rahman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tadghaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wal arda wada'aha lil anam. Fiha fakihatu wan nakhlu dhatul akmam. Wal habbu dhul 'ashfi war raihan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul azim. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tuhan yang Maha Pemurah, yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarinya pandai berbicara. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya. Dan Allah telah meninggikan langit, dan Dia meletakkan raja keadilan, supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluknya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit, dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Om Irul. Saya serahkan pada Om Irul. Iya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ala syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabi abada. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kali ini narasumbernya adalah Om Israr. Om Israr akan sharing tentang ilmunya, tentang entah apa ini, tentang lingkungan sekitar atau apa gitu ya. Om Israr ini juga sudah hadir. Nah, saya persilahkan ke Om Israr. Monggo. Masih mute Om Israr. Ya. Baru ada suara tekek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam yang telah mempertemukan kita di majelis ini. Kita sama-sama belajar, sama-sama berbagi, sama-sama mengajak kebaikan, dan sama-sama belajar bersama untuk mencapai husnul khatimah. Jadi kita berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk, dan kita bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi terakhir utusan Allah. Dan insya Allah kita bersaksi bahwa kita akan terus menjadi bagian dari barisan yang dimuliakan oleh Allah dan mendapat syafaat dari Rasulullah di hari akhir. Nah, terima kasih kepada teman-teman yang telah bersedia untuk mendengar sharing saya. Om Irul sebetulnya meminta saya berbagi tentang persiapan pensiun ya. Saya sendiri merasa tidak layak bicara persiapan pensiun, Om, karena kalau bicara soal bisnis sebetulnya yang banyak bisnis itu istri saya gitu. Jadi saya belum berani, saya harus melobi istri saya dulu kapan-kapan kami duet kalau istri saya bersedia. Tapi sampai hari ini saya belum dulu kalau bicara persiapan pensiun karena kami belum pensiun gitu. Tapi ada sih yang bisa kita bagi cerita, tapi kalau untuk hal-hal seperti ini belum dulu. Tapi insya Allah saya akan berbagi sesuatu yang selama ini menjadi perhatian saya, sesuatu yang selama ini menjadi concern saya, sesuatu yang selama ini saya lakukan bersama-sama. Jadi bersama teman-teman, saya ingin berbagi cerita tentang hal-hal yang mungkin ya di sekitar kita banyak kali nikmat Allah gitu, yang mungkin kita sendiri tidak sadar bahwa itu nikmat Allah gitu ya. Nah, jadi judulnya sengaja saya ambil dari Ar-Rahman surat ke-55 dalam Al-Qur'an, di mana sebanyak 31 kali ya, kalimat itu diulang dalam Ar-Rahman itu. Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Jadi ini yang saya jadikan judul. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama. Buat saya sih ini lebih ke arah saya belajar gitu. Saya berbagi sama-sama belajar gitu. Jadi tidak ada yang lebih tahu, saya juga tidak lebih tahu dari teman-teman. Jadi sengaja saya ngajak mari kita sama-sama belajar seperti biasanya. Baik, saya akan memulai dengan sebuah slide gitu ya. Bahwa hingga hari ini antara 9,1% hingga 9,4% penduduk bumi saat ini hidup dengan kurang dari ya 1,9 dolar Amerika per hari. Jadi ini yang disebut kemiskinan. Jadi batas kemiskinannya ini sekarang masih 1,9 dolar per hari. Artinya kira-kira 1,9 garis sekarang kira-kira 14.500 ya. Kalikan itulah. Kira-kira mungkin ya sekitar 23.000. Mungkin 25 ya. Sorry, aku ini enggak sempat ngitung. Nah, jadi artinya hampir 10% penduduk bumi saat ini, yang penduduk bumi sudah 7,8 miliar ya, itu hidup dengan kurang dari 1,90 dolar. Kalau kita pakai ukuran lebih tinggi lagi gitu ya. Ini ukurannya kan kelihatannya wah kok ukurannya dolar ya. Ukurannya lebih tinggi lagi, banyak yang jauh di bawah itu. Nah, ini fakta hari ini gitu ya. Fakta hari ini bahwa 9,1 hingga 9,4% penduduk bumi saat ini hidup dengan kurang dari 1,9 US dollar per hari.
Kemudian selanjutnya, hari ini juga menurut Global Hunger Index, itu sekitar 8,9% penduduk dunia, atau sekitar 690 juta orang, saat ini kelaparan. Jadi ini dari globalhungerindex.org. Gitu. Jadi sementara sepertiga dari makanan yang diproduksi dunia saat ini terbuang atau hilang sia-sia. Jadi sebanyak 1,3 billion tons per tahun. Itu menurut sumber UN Environment. Jadi kalau ini lebih jauh lagi ya, kalau dilihat statistiknya, kita lihat di sini bahwa yang lapar parah itu kita lihat di Afrika itu. Kalau lihat tuh Afrika Tengah ya, kemudian di Afrika Timur itu yang semenanjung gitu. Itu kalau Afrika Timur semenanjung itu kayaknya Ethiopia, Eritrea sekitar itu. Kemudian pulau kecil di bawah itu Madagaskar itu. Madagaskar. Kemudian yang di Teluk itu, kita lihat di Teluk itu kalau bawah itu sekitar Yemen itu, sekitar Yemen. Kemudian di atas tuh Palestina itu, sekitar dekat Palestina, dekat Turki itu ya. Nah, kita lihat sedemikian parahnya yang warnanya orange itu alarming gitu ya. Jadi bagaimana kita lihat ada gap di mana ada yang betul-betul tidak lapar gitu ya. Yang warnanya hijau itu di Amerika Utara sebagian, kemudian Amerika Selatan, Amerika Latin, kemudian Afrika bagian utara itu yang daerah-daerah kayanya Afrika, kemudian Arab gitu. Eropa ya, yang sekitar pegunungan Kaukasus itu, kemudian Cina. Nah, mereka tidak lapar. Indonesia termasuk moderate, artinya secara umum, secara rata-rata kita ya ada yang lapar, ada yang kenyang gitu. Nah, kalau dilihat lagi negara-negara barat itu membuang setiap orangnya itu membuang sekitar 100 sampai 120 kilogram makanan setiap tahunnya. Jadi saya nggak apa-apa ya, saya pakai kilogram. Kita orang-orang barat itu membuang makanan per tahun. Sementara yang paling sedikit membuang makanan itu adalah orang-orang Afrika, 6 sampai 11 kilogram makanan per tahunnya. Artinya mereka sendiri juga nggak punya sesuatu untuk dibuang. Nah, kebanyakan di mana konsumen ini membuang makanannya? Kebanyakan adalah pada pasca produksi atau di ujung rantai makanan, di mana makanan itu sudah jadi. Jadi ketika jadi makanan, itu banyak yang membuang, banyak yang membuang. Mungkin pesan satu piring yang dimakan cuma seperempat atau sepertiga. Sementara di sisi yang lain ada yang sampai ngoret-ngoreti ya, sampai berusaha mengais-ngais, menjilat piringnya untuk bisa dapat makanan. Nah, ini kondisinya. Sekitar 690 juta orang di dunia saat ini kelaparan. Kemudian ada fakta lain. Kalau kita bicara di kelaparan, kita bicara kesehatan. Menurut World Bank dan WHO, separuh warga dunia saat ini kurang akses kepada layanan kesehatan dasar. Jadi itulah karena terkait sama extreme poverty tadi gitu, di mana untuk kesehatan itu biayanya tinggi gitu ya. Apalagi sekarang kita lihat sendiri COVID, kalau teman-teman pahami, COVID itu sekarang banyak yang misalnya kena COVID positif, tidak diarahkan swab kedua karena untuk swab aja biayanya sudah mahal itu. Bayangkan kalikan berapa orang, berapa puluh ribu yang sudah positif, berapa ratus ribu yang sudah positif di Indonesia. Nah, itulah yang membuat COVID sekarang mungkin bisa membuat kondisi kesehatan kita dan kondisi ekonomi kita lebih parah kalau tidak dibuat berhenti penyebarannya. Nah, selanjutnya, ini tadi masih kita bicara dalam kondisi normal. Normal itu artinya di luar kasus COVID-19. Kemudian selanjutnya ada cerita lain lagi terkait soal pendidikan. Menurut
research dari Harvard University bersama ADB, baru sekitar 6,7% penduduk dunia saat ini yang setidaknya lulus sarjana, baru 6,7%. Jadi kalau teman-teman sudah mencapai jenjang sarjana, teman-teman masuk ke 6,7% itu. Nah, sementara pada saat yang sama, 260 juta anak, kita bicara anak, 260 juta anak saat ini tidak bersekolah, gitu, baik di tingkat dasar maupun lanjutan. Ini dari Relief Web yang saya pelajari, gitu ya. Jadi ada ketimpangan di sini, gitu ya. Saya akan memberi contoh di sebuah desa yang saya sangat kenal, itu pada tahun 1995, desa itu orang yang pernah kuliah, yang sudah sarjana saat itu tahun 95 itu 3 orang. Yang pernah berkuliah 5 orang. Dan itu 95, 25 tahun yang lalu. Tahun ini, saya kebetulan membuka monograf desa itu, saya buka statistik desa itu, ternyata berapakah orang yang pernah kuliah di desa itu? Masih belum lebih dari 10 orang. 25 tahun berselang. Desa yang sangat saya kenal. Saya nggak akan sebutkan namanya karena itu sangat sensitif. Tetapi desa yang sangat saya kenal itu ternyata tidak berubah dalam 25 tahun terakhir ini. Dan itu di Indonesia dan itu di Jawa Tengah. Kemudian selanjutnya kita bicara lagi hal yang mungkin agak nggak nyaman, air dan sanitasi. Di seluruh dunia saat ini ada sekitar 780 juta orang yang tidak memperoleh akses sumber air bersih yang layak, sekitar 10% ini. Sementara kalau kita bicara sanitasi, 2,5 miliar warga dunia kekurangan akses sanitasi yang layak. Jadi mau ke toilet, mau mandi dan sebagainya mereka kesulitan. Jadi kalau kita bicara 780 orang kesulitan, 780 juta orang kesulitan minum air yang benar gitu. Ini 2,5 miliar itu kesulitan untuk ya personal hygiene ya, sanitasi dan sebagainya. Nah, ini potret-potret seperti ini saya sengaja share buat kita semua, buat pengingat, khususnya kepada saya sendiri gitu, karena kadang-kadang kan ujian bagi kita adalah kita itu lebih mudah untuk bicara tanpa kita ngelakoni gitu. Jadi saya selalu berusaha menampar pipi saya sendiri untuk belajar soal kehidupan seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan cerita gitu ya. Kenapa saya sampaikan cerita tentang Silent Spring? Silent Spring ini adalah sebuah tulisan gitu ya. Sebuah buku karya Rachel Carson tahun 1962, di mana buku ini adalah salah satu yang dianggap menjadi pelopor ya, pendorong, pemicu, stimulus, apalagi trigger gerakan lingkungan di seluruh dunia. Karena dalam buku ini, yang judulnya Silent Spring, bagaimana musim semi yang sepi, ya, musim semi yang sunyi, ya. Rachel itu bercerita gitu, bagaimana ternyata ketidakseimbangan dalam di alam itu telah membuat ada populasi satwa yang hilang, suaranya hilang, tidak terdengar gitu. Jadi saya dulu ikut kelompok yang namanya kelompok pecinta burung ya, Kutilang Indonesian Birdwatching Club. Nah, di Kutilang Indonesia Birdwatching Club itu kami belajar bahwa salah satu indikator lingkungan atau vegetasi yang bagus, pohon yang bagus itu adalah ketika banyak burungnya gitu. Nah, itu salah satu indikatornya. Kemudian dari ilmu ekologi yang saya dapat yang lain, saya mendapat pembelajaran bahwa salah satu indikator air yang bagus itu adalah ketika air itu di atas sungai itu ada capungnya. Mata air yang ada capungnya itu biasanya menunjukkan indikator air itu bersih dan bagus. Mungkin bisa layak minum gitu. Nah, itu indikatornya. Nah, Rachel waktu itu menyampaikan bahwa
spring ini beda. Spring ini beda karena ada sejumlah satwa yang biasanya berkicau, sejumlah satwa yang biasanya berbunyi, berderik, itu hilang. Why? Karena mereka mati. Mereka mati karena apa? Karena ada penggunaan pestisida yang berlebihan. Nah, buku ini menampar banyak orang di Amerika di tahun itu, dan di saat yang bersamaan ada penulis yang lain, saya nggak tulis di PowerPoint ini karena saya nggak sempat mengumpulkan lebih banyak, tetapi ada Barry Commoner. Barry Commoner itu judul bukunya saya punya The Science and Survival. Di situ Barry Commoner itu menunjukkan contoh bagaimana di Amerika pernah ada shutdown listrik besar-besaran hanya karena sumber daya yang untuk menyalakan listrik itu tidak cukup gitu. Sempat shutdown beberapa jam gitu. Karena energinya tidak cukup untuk menyalakan. Jadi tahun sekitar 68 kalau nggak salah. The Science of Survival, if I'm not mistaken gitu. Nah, kemudian dari situ ini mulai muncul gerakan-gerakan macam-macam ya, gerakan lingkungan. Pada tahun 60-an itu kita lihat WWF, World Wide Fund for Nature, itu berdiri di Swiss, di Glong. Pada tahun 61 berdiri untuk mengkonservasi lingkungan dengan menggunakan simbol satwa, yakni panda. Waktu itu logonya adalah panda, di mana panda ini kan hewan yang cute gitu. Peter Scott, desainer yang merancang logo WWF itu mengatakan bahwa kenapa menggunakan logo panda adalah ini cute. Kemudian secara desain, warna hitam putih itu kalau dicetak itu tidak perlu banyak plat. Waktu itu kan masih cetaknya masih plat, sparasi macam-macam, harus CMYK kan. Nah, sementara kalau logo hitam putih panda itu cukup K aja, cukup black gitu. Nah, ini gerakan di tahun 60-an. Kemudian pada saat yang bersamaan juga menguat generasi orang-orang mulai suka demo itu ya, flower power itu, di mana ada Woodstock yang ada kelompok hippies yang mulai menyuarakan peace gitu ya. Kemudian tahun 70, 71, 72 itu mulailah awalnya gerakan yang namanya Earth Day. Nah, ini saya sampaikan contoh dari Rachel Carson bagaimana dia bisa menginspirasi gerakan lingkungan. Selanjutnya, saya akan sampaikan Silent Spring tadi ini terinspirasi dari puisinya, balladnya dari John Keats ya, La Belle Dame sans Merci. Jadi bagaimana bercerita tentang keringnya gitu ya, keringnya rumput-rumputan di danau gitu, dan tidak ada burung yang bernyanyi. Jadi terinspirasi dari itu kalau yang pernah saya baca gitu ya, Rachel Carson tadi. Jadi ini terinspirasi seperti ini gitu ya, Alone and Palely Loitering gitu. Ini menarik nih, bahasa Inggris agak tua sedikit gitu ya. Nah, selanjutnya tahun 68 ini ada salah satu tulisan yang sangat fenomenal karena ini selalu saya sampaikan kalau saya bicara di perkuliahan tentang bagaimana tragedi barang publik, tragedy of the commons gitu ya. Ini tulisan Garrett J. Hardin tahun 68. Itu di jurnal Science kalau nggak salah, Science atau Nature gitu ya. Saya punya sih, saya pernah share di grup Teladan 89 gitu. Bahwa dunia ini rusak, alam kita itu rusak karena banyak orang yang berpikir cuma sedikit. Hardin itu memberi contoh yang cukup menarik tentang sungai, analoginya sungai. Bagaimana sungai itu yang dari hulunya itu bersih jernih, tiba-tiba sampai hilirnya itu sudah keruh, sudah banyak sampah. Karena sepanjang aliran sungai itu banyak orang yang tiba-tiba melemparkan sampah, berpikir aku cuma sedikit. Nah, ketika yang berpikir aku cuma sedikit itu banyak, gitu, maka kita saksikan seperti hari ini masalah lingkungan di mana-mana, masalah terutama sungai. Dan hal yang sama juga terjadi pada mobil, jalanan macet gitu. Ketika orang bilang macet,
Padahal sesungguhnya dia macet karena dia naik mobil. Ini contoh ya, tragedy of the commons. Ini salah satu pemikiran penting terhadap ekonomi sumber daya alam kita. Nah, saya ingin menunjukkan ini Bapak ini idolanya Om Khairul karena saya pernah baca tulisannya Om Khairul tentang Norman Borlaug gini ya. Beliau adalah orang yang menjadi pelopor revolusi hijau dengan meningkatkan produktivitas lahan gandum. Jadi dia anggap orang yang ikut menyelesaikan permasalahan pangan di muka bumi sehingga bisa menyelamatkan dunia dari kelaparan. Nah, ini yang saya share itu ya, bahwa ada orang yang akhirnya bergerak mengatasi masalah kelaparan gitu. Mengatasi masalah bumi, mengatasi masalah dunia, dan dia mendapat perdamaian tahun 1970 atas jasanya mendorong revolusi hijau. Kemudian lebih mundur lagi timeline-nya, kita bicara tahun 70, ini 72, kalau saya nggak salah ya, 72, itu Club of Rome, gitu. Club of Rome itu kelompok cendekiawan yang dipimpin waktu itu oleh Donella Meadows, kemudian beberapa orang yang lain, itu mengeluarkan buku The Limits to Growth. Buku ini sudah diterjemahkan oleh Yayasan Obor, kalau saya nggak salah, diterjemahkan dengan judul Batas-Batas Pertumbuhan. Di mana disebutkan bahwa dalam buku itu, bahwa resources kita itu terbatas, anggap saja seperti sebuah kolam, di mana ada batasnya, gitu ya. Sehingga lebih dari itu terjadi disaster. Ini sebetulnya sebuah refleksi dari teori sekian puluh sekian ratus tahun sebelum mana deret makan dan manusia itu pertumbuhannya itu manusia itu menurut deret ukur, sementara sumber daya pangan itu menurut deret hitung. Jadi pertumbuhannya nggak imbang. Nah, modeling komputer untuk limits to growth ini dituliskan oleh J. Forrester, dilakukan oleh J. Forrester dari MIT. Nah, ini buku ini cukup terkenal. Kalau kita bicara soal lingkungan, kita bicara soal sustainable development, maka buku ini cukup terkenal. Batas-batas pertumbuhan, diterbitkan oleh Yayasan Obor, diterjemah di Indonesia ya. Nah, selanjutnya, tahun 87, itu dari PBB gitu ya, dari WCED gitu ya, World Commission on Environment and Development, itu mengeluarkan report yang disebut Our Common Future. Our Common Future sering disebut sebagai Brundtland Report, dari nama bosnya ya, dari nama pemimpinnya komisi itu, Gro Harlem Brundtland, pernah ke Indonesia. Saya ingat saya pernah ke Indonesia beliau. Dan salah satu orang Indonesia yang terlibat dalam Our Common Future ini adalah Pak Emil Salim. Beliau ikut menjadi tim ini. Di situ mereka merumuskan agenda yang disebut agenda Sustainable Development, pembangunan berkelanjutan, di mana pembangunan berkelanjutan itu dirumuskan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan hari ini tanpa mengkompromis atau mengorbankan kemampuan generasi mendatang memenuhi kebutuhan mereka. Ini Brundtland Report. Dan ini berlanjut lagi karena ini sudah mulai bergulir ketika kata sustainable development sudah mulai masuk agenda, maka tahun 92 itu mulai keluar yang namanya KTT Rio ya, Rio de Janeiro, yang akhirnya mengeluarkan agenda 21, agenda 21, di mana mulai ada agenda pembangunan berkelanjutan. Nah, pertanyaannya adalah, apa sih pembangunan berkelanjutan itu? Nah, pembangunan berkelanjutan itu adalah, kalau kita lihat sebetulnya bisa dijelaskan dengan spheres ya, bola-bola lingkaran seperti berikut ini. Jadi
untuk menuju pembangunan berkelanjutan, maka sebetulnya diharapkan adanya keseimbangan antara aspek lingkungan, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Jadi orang membangun kalau hanya lingkungan saja, maka ekonomi dan sosial mungkin bisa terabaikan. Sementara kalau kita bicara ekonomi saja, bisa jadi manusianya terabaikan, lingkungannya hancur. Tapi kalau kita bicara sosial saja, bisa jadi secara lingkungan mungkin nggak beres, dan secara ekonomi mungkin nggak maju-maju. Itulah sebabnya trilogi ini sering disebut sebagai trilogi sih, atau troika gitu. Kalau merujuk dari Bolshevik Revolution itu kan ada troikanya ya. Troikanya itu Lenin, Stalin, sama Trotsky. Nah, ini troikanya itu adalah environment, social, and economic, di mana keseimbangan itulah antara ketiga komponen itulah yang menjadi esensi dari pembangunan berkelanjutan. Nah, selanjutnya saya ceritakan lagi bahwa kemudian agenda 21 tadi berlanjut, kemudian ada sekitar tahun 90-an akhir, menjelang tahun 2000, itu ada MDGs, gitu ya, Millennium Development Goals, di mana ditargetkan pada tahun 2010 harus sejumlah tujuan pembangunan global itu harus tercapai. Tujuan pembangunan milenium gitu ya, harus tercapai, MDGs. Nah, kemudian tahun 2002 itu ada KTT Rio Plus 10. Rio Plus 10 itu dilakukan di Indonesia gitu, yang membahas soal bagaimana kita menuju itu, MDGs itu. Kemudian setelah 2010, ternyata semuanya belum tercapai, sehingga ya tercapai tapi sebagian gitu. Sehingga mulai muncul lagi yang namanya SDGs, di mana ada 17 goal dan sekitar 176 atau 172 gitu, target yang harus dipenuhi gitu ya, untuk dicapai pada tahun 2030. Jadi kenapa saya tadi memulai dengan beberapa contoh? Sesungguhnya yang saya tulis itu baru contoh sampai goals nomor 6. Goals nomor 7 masih banyak. Goals nomor 8, 9, 10, 11 itu masih banyak. Tapi saya baru menuliskan sampai 6 saja karena banyak sekali. Nah, sekarang dengan kondisi seperti ini, kira-kira sebagai Muslim, apa sih yang bisa kita berikan sebagai kontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan tadi, Sustainable Development Goals. Kalau kita bicara SDGs, apa yang bisa kita lakukan? Maka kita akan lebih banyak diskusi saja gitu ya, karena kita bisa diskusi langsung, ya detail aja, kita diskusi aja, karena kita rujuk aja dari surat kedua dalam Al-Quran, gitu, Al-Baqarah ayat 60. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ini reminder buat kita. Kemudian ada lagi reminder berikutnya, ada dari Ar-Rahman tadi yang saya sebutkan, 31 kali ya disebutkan, maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan. Kemudian sebagai ayat berikutnya, ini adalah kutipan, cuplikan dari Al-A'raf gitu ya. Nah, Al-A'raf ini surah ke-7 dalam Al-Qur'an. Jadi wakulu washrabu wala tusrifu. Jadi makanlah dan minumlah dan jangan berlebihan. Dan masih banyak lagi ayat-ayat di Al-Qur'an yang sesungguhnya menunjukkan bahwa kita itu diperintahkan oleh Allah untuk hidup yang tidak berlebihan. Kita diperintahkan oleh Allah untuk hidup yang seimbang. Kita diperintahkan oleh Allah untuk tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi demikian pemantik diskusi dari saya. Insya Allah kita bisa perdalam dengan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Om Israr. Silakan nih teman-teman, punya pengalaman nggak dengan membuang makanan? Salah satu yang menjadi concern itu kan Rasulullah itu sampai menjilat tangan beliau ya, kalau makan itu harus bersih gitu. Bahkan dibilang bahwa berkahnya itu ada di bulir terakhir istilahnya gitu ya. Nah, tapi karena satu pendidikan sosial yang salah di etik kita itu, dulu itu malah ada yang sering menyisakan gitu ya. Nah itu juga saya kira satu hal kecil yang harus menjadi disiplin dari kita untuk mulai respect pada makanan ketika kita ingat bahwa ada banyak yang kelaparan ya. Dan beberapa gerakan di luar negeri itu adalah ada satu gerakan yang mengumpulkan makanan dari restoran-restoran dan toko pada malam hari lalu membagikannya ke yang homeless itu ya. Ya, silakan mungkin ada concern yang lain. Nah, silakan. Om BW ini Om BW apa concernnya Om BW? Om BW tidur nih. Om Jak apa concernnya yang sering diperhatikan? Ya, kalau saya sih makanan ya. Kalau bisa ya kita habiskan gitu. Nah, repotnya kalau diberi terus-menerus itu kan ya harus membagikan juga. Ya, gimana Om Jak? Terima kasih Om Irul. Saya pikir ini satu hal yang menarik ya disampaikan oleh Om Israr itu. Karena program, saya mau cerita saja lah, program KKN di UGM itu kalau proposalnya tidak nyangkut masalah SDGs, itu nggak akan diterima. Oke. Jadi program-program yang ada di KKN itu mestinya nyentuh yang di situ. Hanya persoalannya memang kadang tumpang suh ya. Itu ternyata satu kabupaten tidak memerlukan itu. Padahal sebetulnya kajian dari mahasiswa, kajian dari dosen pembimbing lapangan itu yang ada di satu lokasi itu tahu persis gitu. Itu betul di situ misalnya kami harus menyelesaikan masalah sanitasi begitu. Tapi karena mungkin Pemkab dan seterusnya itu malu nantinya, itu kemudian itu ya ditutup-tutupi gitu. Padahal itu sebetulnya benar kasus yang ada di satu lokasi itu betul. Nah, saya coba untuk menyampaikan hal itu karena sebetulnya di Jogja sendiri itu banyak masalah itu. Termasuk di kampung saya misalnya di bantaran Kalicode itu kan orang sudah tahu persis gitu ya. Bantaran Kalicode itu kalau pas besar airnya ya banter, tapi kalau tidak ya banyak E. coli gitu ya. Banyak bakteri dan banyak mikroba yang bisa menyerang warga yang ada di sana gitu. Dan juga sumur yang terlalu dekat dengan sungai itu juga tidak akan baik. Nah, ini sebetulnya masalah bagi kita semuanya. Dan Om Israr tadi saya kira sudah menyampaikan dengan sangat baik begitu ya. Nah, hanya memang aksi yang nyata begitu ya. Aksi yang nyata itu menurut saya kalau biasanya mahasiswa itu idealis banget gitu. Dan itu terlihat sekali gitu. Oh, harus begini, harus begitu gitu. Dan saya melihat teman-teman mahasiswa teknik itu memang luar biasa gitu. Punya kelebihan-kelebihan yang ada di situ, kayak Emirul gitu loh. Nah, itu sehingga ketika menyelesaikan berusaha untuk menyelesaikan, tidak langsung menyelesaikan, berusaha untuk menyelesaikan masalah yang ada di satu lokasi KKN misalnya, itu mereka sangat detail sekali. Nah, ini saya melihat dari sejak 2000 sampai dengan tahun sekarang gitu ya, yang namanya program-program KKN itu sekarang lebih tertata daripada ketika kita, Om Israr tahu kita KKN tahun berapa gitu ya, yang pokoknya datang ke desa gitu, tapi sekarang tidak. Semuanya berbasis pada tema dan tema itu
harus mengacu kepada SDGs gitu. Kalau tidak, nah itu nanti akan kita coret gitu. Nah ini satu hal yang saya kira menarik gitu. Saya kira gitu Om Irul, tambahan saya untuk Om Israr tadi. Oke, Om Musafak ini kayaknya mau komentar nih, Om Mus. Nggih, Ada nggak makasih. program BNI untuk itu? Nah, betul. Oke, saya itu tertarik dengan komentar Om Joko. Memang yang pengen saya sampaikan itu mirip. Yang pertama itu soal kejujuran dari, mohon maaf ini kalau kita ngomong skala kewilayahan itu pemimpin daerah. Itu pertama, kalau daerahnya itu dianggap daerah tertinggal, itu ada perasaan malu. Itu satu. Karena itulah maka seringkali hal-hal yang sifatnya basic itu mereka berusaha untuk menanganinya di bawah tangan dan kelihatan kalau di apa istilahnya keluar itu show of force-nya itu bukan ngomong apa istilahnya ngomong soal ketertinggalan tapi apa yang bisa dijual. Nah contoh kasusnya saya itu mungkin 3 tahun lalu saya selama 2 tahun ada di Wonosobo. Itu juga yang melaksanakan sanitasi itu justru Kodim. Kodim mengerahkan tentaranya itu untuk bulan bakti apa istilahnya bulan bakti abrinya itu dia membuat berapa ribu apa sanitasi bagi warga desa dan ternyata memang itu dibutuhkan. Itu pengalaman pertama. Kemudian yang kedua, kadang-kadang untuk level yang lebih kecil itu seperti tadi disinggung Om Irul tadi bahwa kadang-kadang SOP-nya itu justru memang membuang makanan kayak misalnya di hotel. Di hotel itu kan kalau sudah malam tidak masih ada makanan sisa, SOP-nya kan nggak boleh dibawa karyawan segala macam dan itu harus dihancurkan. Entah mungkin di restoran juga hal yang sama. Nah itu. Nah, kemudian saya cerita menarik sedikit yang terkait Om Irul tadi yang Rasulullah sampai menjilat tangannya. Kalau saya itu dulu di kampung ya Om Irul, saya itu justru diajari kalau makan itu buanglah sekitar 1 sendok terakhir. Kenapa alasannya? Ini beda ternyata. Di daerah saya itu beda. Mus, kalau makan itu ada yang kamu buang. Kenapa? Semut itu butuh makanan. Apa itu? Hewan-hewan yang mungkin kamu tidak tahu, tidak kamu karena mungkin saking kecilnya atau apa di halaman rumahmu atau di apa, dia itu juga butuh makanan. Jadi kamu tolong sebar ke sana juga. Nah itu loh, itu ada sudut pandang berbeda ya kalau itu apa namanya istilahnya ya apa istilahnya itu keunikan daerah-daerah tertentu. Di kampung saya seperti itu. Nah sekarang sudah nggak ada itu kayak itu udah ilmu itu mungkin udah nggak ada yang tahu kayak gitu. Demikian Om, terima kasih. Iya, dan menarik sekali ya statistician itu yang saya pantau itu dulu namanya Ron Hasling ya. Udah meninggal kemarin itu ya, Om Israr tahu. Dia membuat suatu penelitian bahwa populasi manusia itu yang sekarang sudah 7 miliar itu kemungkinan nanti akan maksimal di 11 miliar ya. 11 billion ya. Dan yang menarik dia juga membuat satu penelitian bahwa kemajuan dari suatu negara itu diawali dengan peningkatan kesehatan. Dan disitulah sanitasi itu kunci. Jadi bahkan daripada kita fokus pada kelaparan gitu ya, atau pendidikan, maka yang paling krusial sanitasi. Dan itu yang menarik juga, tadi saya pernah mengamati ya Bill Gates ya yang tadi disinggung Om Suka itu. Salah satu proyeknya itu bikin toilet kering terutama ya. Toilet kering karena kunci sanitasi itu ternyata di masalah pup itu. Ya kira-kira begitu ya. Itu satu hasil riset yang menurut saya luar biasa ya, karena selama ini kita attach problem itu yang kita lihat, tapi tidak yang paling esensial. Jadi harus dimulai dari kesehatan, dari sanitasi. Ya Om Israr mungkin bisa nambahin itu. Ya, kalau kita bicara sejarah sanitasi ini menarik juga itu ya. Bagaimana dulu kalau kebetulan aku mbien sinau ilmu toilet gitu di Inggris itu. Di Inggris itu
orang beol itu ya, beol itu dari lantai 2 langsung jatuh ke bawah, nanti ada yang ngumpulkan di bawah itu. Dan di tengah jalan itu ada salurannya. Tapi itu waktu itu masih zaman seperti itu ya, masih ya makanya jalannya jadi bau itu. Jalannya jadi bau. Kemudian saya waktu itu saya sampaikan di sini enggak ya? Oh enggak. Pada tahun 1830-an gitu ya, itu ada wabah kolera besar-besaran di London. Nah, wabah kolera itu yang mengakibatkan munculnya ilmu GIS ya, aplikasi Geographical Information Systems yang pertama di dunia, dilakukan oleh seorang dokter malahan. Dokter itu namanya John Snow. John Snow waktu itu memetakan, dia membuat peta London, kemudian membuat titik-titik yang ini mati, ini sakit, ini parah, dan titik itu ditemukan. Ternyata yang banyak yang mati itu berada di sekitar daerah Soho. Soho itu daerah di sekitar Oxford Street ya, sekitar Oxford Street, di situ ada. Nah, kemudian dia menemukan bahwa ada yang mati di sekitar London Utara, itu sekitar Hampstead ya, Hampstead, sekitar Archway atau Highgate ke atas, itu London Utara itu orangnya mati juga di situ. Setelah dilacak, kok mati kenapa? Ternyata dia itu hobinya, ini yang menjadi titik ya, krusial dalam penemuannya. Dia itu hobinya minum dari air sumur yang ada di Central London tadi, di Soho. Jadi dia minum air sumur. Itulah titik yang membuat John Snow bilang, oh this is the cause of this istilah outbreak gitu ya. Waktu itu yang menyebabkan itu diperkirakan adalah sumur itu. Jadi sumur itu sekarang di preserve gitu ya, diawetkan, dijadikan monumen. Bagaimana monumen plak gitu ya, bukan plak ya. Bagaimana kolera, wabah kolera di London. Jadi John Snow dan peta John Snow itu terkenal menjadi salah satu cikal bakal ilmu GIS ya yang kita kenal. Nah, ternyata memang pada tahun 1830-an tadi, 1840. Nah, kita bisa melihat bahwa ternyata ilmu itu muncul gitu ya. Ilmu itu GIS itu muncul. Kemudian pada saat yang bersamaan orang mulai berusaha memperbaiki minumnya supaya tidak tercemar bakteri Escherichia coli gitu ya. Kalau Om Dok Bas itu nanti bisa mengoreksi saya benar Escherichia coli atau tidak, tapi itulah yang menjadi penyebab kolera, dia atasi di situ. Nah, masalahnya adalah ternyata pencemaran bakteri coli itu sudah cukup besar sehingga itu menjadi pendorong dari teknologi yang lain. Teknologi yang disebut teknologi asinering, saluran sewerage ya, pembuangan limbah bawah tanah, itu dikenal dengan John Bazalgette. John Bazalgette itu orang yang pertama kali membuat rumah pompa pengolahan air limbah beol gitu ya. Bazalgette itu ada di London Selatan, di dekat Greenwich itu pompanya, rumah pompanya itu. Nah, itu engineering dari abad 19. Orang nyebutnya Victorian engineering gitu ya, dari zamannya Ratu Victoria. Nah, itu teknologi lain. Bagaimana ada sewerage, ada saluran yang memisahkan antara saluran air minum dan saluran limbah gitu ya, limbah manusia terutama. Nah, karena apa? Pernah ada suatu kejadian karena gedung parlemen, House of Parliament yang ada Big Ben-nya itu terletak di utara Sungai Thames. Maka kejadiannya adalah pernah suatu kejadian saking buntunya saluran limbah yang akan dibuang itu sampai orang-orang yang bersidang di parlemen itu seperti bersidang di tengah-tengah WC gitu, bau gitu. Nah, itulah sebabnya tadi ada pompanya John Bazalgette dan sebagainya. Itu teknologi yang terus berkembang. Nah, kemudian kalau kita bicara soal tadi kolera, tahun 2010-an ya, 2016 atau 2015 saya lihat di Afrika itu masih kejadian ada kolera di mana air minum tercemar bakteri coli. Dan
di sebelah barat rumah saya ini ada sebuah kampung yang baru 5-6 tahun yang lalu membuat IPAL, instalasi pengolahan air limbah secara mandiri di kampung, karena mereka temukan bahwa sumur yang mereka 80% sumur di desa itu ternyata tercemar bakteri coli. Nah, ini yang mungkin ya, ketika Om Joksan tadi bicara soal program-program itu gitu ya, mungkin bisa jadi program yang diteruskan berbagai batch KKN gitu ya. Jadi mungkin tahun ini melakukan studi bakteri colinya, tahun berikutnya bagaimana sebarannya, mensensus sumur, berikutnya nanti mulai instalasinya, tapi nggak bisa diselesaikan oleh satu periode yang jelas, karena membangun IPAL-nya itu mahal itu. Nah, hal-hal seperti itulah ya yang mendorong perubahan mindset gitu ya. Bahwa kalau ternyata ini Jogja Utara ya, elevasinya di tempat saya ini sekitar 180 meter DPL. Itu sudah seperti itu, sumurnya tercemar. Bisa kita bayangkan saudara-saudara kita yang lebih selatan, Bantul misalnya. Kalau tidak ada saluran-saluran seperti itu. Sementara orang berpikir septic tank dibuang ke tanah gitu ya. Belum ada saluran-saluran seperti itu. Nah, inilah tantangan kita. Tantangan kita banyak ya. Tapi ketika Om Khairul bicara soal sanitasi tadi, sesungguhnya kita punya masalah di depan mata gitu. Seperti ini. Nah, terus saya ingin nambahin gitu, pengen nanggapin gitu. Ada pertanyaan dari Om Bas gitu ya. Warren Buffett, Bill Gates itu contoh orang yang sangat peduli dan besar memberikan bantuan sosial. Menurut Om Is, apa motivasinya? Kalau motivasi saya nggak tahu, karena ini benar-benar mereka pribadi. Gitu ya. Jadi Bill Gates itu melakukan donasi pada riset, kalau di Jogja itu riset untuk mengembangkan nyamuk Wolbachia, gitu ya, nyamuk demam berdarah yang sudah direkayasa genetika gitu ya, sehingga nyamuk itu malah justru dalam tanda petik membuat nyamuk-nyamuk demam berdarah yang lain itu tersingkir gitu. Jadi cara mengeliminasinya adalah mengumpulkan antek-antek nyamuk demam berdarah yang sudah direkayasa, sehingga yang nyamuk demam berdarah yang Aedes aegypti yang total itu tersingkir. Nah, itu yang membuat UGM sering dikunjungi Bill Gates ya, berapa kali Bill Gates berkontak sama UGM gitu. Itu proyek ini dilanjutkan ke Vietnam, dan salah satu tokohnya kan Profesor Ut ya, Profesor Adi Utarini ya, yang garwanya almarhum Profesor Iwan itu. Nah, ini menarik. Itu kerja Bill Gates. Gitu. Nah, pertanyaannya motivasinya apa? We'll never know. Gitu. Karena Bill Gates ini kan mendonasikan, kalau saya tidak salah ingat, itu 98 atau 99% personal wealth-nya itu langsung didonasikan untuk charity. Jadi semuanya ke sana. Nah, Om Yot bercanda menghindari pajak Om gitu. Ya, kita nggak tahu, tapi itu yang kejadian. Warren Buffett, kalau kita bicara, Warren Buffett itu orang yang mungkin kalau dalam konteks sustainable development itu menarik, karena Warren Buffett itu orang yang nggak punya kartu kredit, dia nggak punya, pokoknya barang-barang yang mewah-mewah itu enggak ya. Tapi dia one of the biggest investors in the world gitu. Dia kalau sekarang kan baru ada teknologi menarik nih. Saya masih mempelajari, namanya Genesis Technology gitu ya. Katanya dia mirip dengan minyak di awal abad 20, mirip dengan Bitcoin di tahun 2015 sampai 2020, mirip dengan saham Microsoft di tahun 80-an gitu. Genesis Technology itu kaitannya sama ini sih, kaitannya sama blockchain gitu. Nah, kalau mau invest ke situ, itu katanya gitu ya, katanya. Nah, Warren Buffett itu berinvest di 20 perusahaan, walaupun Warren Buffett itu sebetulnya kalau sehari-hari katanya anti teknologi, tapi dia berinvest di 20 perusahaan terbesar, di mana dari 20 perusahaan terbesar itu 18 diantaranya berinvest ke Genesis Technology tadi. Nah, kalau kita bicara why, akan kita nggak tahu. Tetapi sekarang kita lihat apa yang mereka gunakan untuk kemaslahatan umat. Kalau Om Khairul bilang soal sanitasi dilakukan gitu, oleh Bill Gates. Bill Gates juga melakukan soal pemberantasan demam berdarah.
Dan masih banyak inisiatif-inisiatif lainnya karena beasiswa Gates itu banyak yang untuk ilmu kesehatan dan ilmu ekonomi. Ini menarik kalau kita bicara ke situ karena sustainable development itu kan tidak lepas dari 3 tadi. Ya. Ekonomi, ekologi, sosial, karena ya kita doakan aja mereka menjalankan itu karena panggilan mereka sebagai manusia ini. Begitu. Takon Ya. Ya, itu menarik, Yes. Om Israr. Tadi coli itu kalau nggak salah diare, Om Israr. Kalau kolera Yes. memang ada kolera, bakteri kolera ya. Terus, tadi barusan siapa tadi yang mau komen? Kemudian takon Oh ya, Om Don ya, silakan. SDG mau ada tataran tujuan yang baik ya. Cuman ini pengalamanku di industri finansial, mungkin Om Yogi juga tahu ya. Jadi SDG ini sekarang menjadi kewajiban bagi setiap perusahaan di Indonesia, dan setiap laporan tahunannya itu harus menyajikan laporan sustainable development-nya itu ke depannya apa. Tapi memang cenderungnya kepada green industry. Nah, kadang-kala kita juga yang di perusahaan suka bingung juga. Maksudnya bingung begini. Nah, industri itu asuransi kan sebenarnya barang yang dijual nggak berwujud ya. Green-nya itu di mana? Pasti kan orang bilang, oh nanti udah nggak pakai kertas dan lain sebagainya. Lah memang sudah terjadi. Kita sekarang jualannya menggunakan aplikasi. Jadi istilahnya udah paperless. Wes ora ono kertas-kertasan. Nah ini kadang-kadang saya suka kita bingung dalam membuat laporan, ke depannya itu mau green apa lagi. Nah mungkin kan ada teman-teman yang dari segi teknologi apa, mungkin bisa kasih ide ya, ke depannya ngopo ya. Ketika kita sudah beralih semua kepada digital dan aplikasi, dan itu akhirnya kita melakukan istilahnya meninggalkan cara lama yang notabene boleh dikatakan sangat tidak green. Jadi katakanlah dulu kita banyak menggunakan kertas, sekarang sudah enggak, approval sudah melalui digital, jadi tanda tangan juga sudah mulai elektronik, sudah diakui. Dengan adanya iKTP kita sudah bisa mengidentifikasi si nasabah itu benar atau tidak. Jadi sebenarnya sudah semua dilakukan secara green. Tapi ke depan lagi nih, teknologi yang ke depan lagi, ada nggak green yang lain yang bisa dipakai? Mungkin ada yang bisa pendapat ya. Thank you. baik. Nanti mungkin teman-teman Om Khairul atau teman-teman Om BW yang mengikuti soal lingkungan, silahkan nimbrung nambahkan ya. Kalau bicara soal reporting, annual reporting, kebetulan saya banyak bergaul dengan dunia annual report. Sesungguhnya tren untuk memperbaiki wajah perusahaan itu kan baru gencar-gencarnya kan 20 tahun belakangan ini ya. Di mana Bapepam itu kan mulai mengisyaratkan bahwa perusahaan yang sudah TBK, yang sudah go public, itu harus punya annual report. Annual report itu isinya pertama ada profil perusahaan, kemudian ada soal sejarahnya, kemudian soal laporan ekonominya, perkembangan laporan bisnisnya, nanti ada EBIT, ada EBITDA, ada ROE, ada macam-macam lah ukuran-ukuran ekonominya gitu ya. Kemudian soal rasio-rasio yang macam-macam ya, ada kalau bank itu biasanya ada CAR-nya. Nah, itu ukuran-ukuran yang biasanya terkait sama bisnis. Nah, dua bagian paling belakang dari annual report itu biasanya adalah kaitannya dengan GCG, Good Corporate Governance, di mana di situ ada keterbukaan dari perusahaan itu menyangkut soal ada nggak komite auditnya,
ada nggak komite yang lain gitu ya. Kemudian ada nggak struktur misalnya internal auditnya, kemudian strukturnya, kemudian bahkan kalau di TBK itu harus ada menyebutkan angka gaji perusahaan, gaji direktur, gaji komisaris itu disebutkan di situ. Itu saking berusaha terbukanya di situ disebutkan. Jadi keterbukaan itu dimunculkan. Nah, termasuk juga ada kewajiban-kewajiban. Ada aturan etiknya, kemudian kewajiban. Dewan Komisaris harus misalnya rapat bersama BOD, gitu, BOD direksi sebulan sekali. Jadi sebulan sekali harus rapat. Kemudian harus memunculkan. Kemudian ada notulensi rapat sekian apa gitu. Nah, itu bagian keempat. Nanti bagian kelimanya ada yang kita sebut sebagai community gitu ya, community development-nya gitu. Kalau biasanya kalau disebutnya adalah PHBL ini. Bagaimana PKBL, sorry. Jadi bagaimana lingkungan itu digerakkan gitu, digerakkan oleh perusahaan. Biasanya intinya adalah misalnya sumbangan ke masyarakat. Terus kemudian di situ ditanyakan perusahaan itu menjalankan prinsip-prinsip apa menurut itu gold atau tidak, udah green atau enggak. Itu kan nanti ada standarnya gitu. Nah, itu biasanya memang indikator yang baru dipakai oleh Bapepam ya, berdasarkan Dewan Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan. Tetapi ketika pertanyaan adalah seberapa green ke depan, nah saya akan bercerita bahwa sesungguhnya selain yang namanya annual report tadi, itu ada yang namanya SR, Sustainability Report. Ini nggak wajib, Bapepam nggak mewajibkan perusahaan itu punya SR, tetapi sejumlah perusahaan yang berbasis sumber daya alam, misalnya tambang, kehutanan, sawit, itu sudah didorong untuk membuat SR, di mana mereka menceritakan tahun ini mereka punya agenda apa, seberapa besar mereka mengambil dalam tanda petik dari alam, dan seberapa besar mereka bisa mengembalikan. Dan apa planning-planningnya untuk merehabilitate gitu ya, merehabilitasinya, itu ada di SR-nya. Termasuk nanti ada aspek sosialnya. Nah, kalau kita bicara teknologinya, itu biasanya di SR-nya. Kalau di annual report itu lebih ke arah kulit biasanya. Di SR itu udah ada misalnya memperkenalkan teknik menggunakan solar panel misalnya, atau zero fossil fuel, itu udah mulai ada gitu, di SR. Nah, pertanyaan berikutnya adalah teknologi seperti apa buat terutama asuransi gitu ya. Asuransi itu seperti apa gitu. Mungkin benchmark yang sudah ada itu harus dipertajam. Misalnya kalau kemarin kan ada travel, jumlah travel misalnya. Jumlah travel itu nanti implikasinya adalah ke carbon sink gitu ya. Berapa karbon yang di emisi karbon yang dikeluarkan dari direksi atau dari seluruh staff gitu. Berapa penerbangan yang sudah dilakukan. Nah, itu mungkin ke depan adalah ketika semakin berkurang travel, berkurang yang lain-lain, itu di situ. Atau ukuran lain adalah seberapa besar pohon yang ditanam. Ukurannya kan biasanya gitu. Untuk carbon sink, biasanya ukurannya untuk menetralkan emisi karbon itu kan berapa hektar pohon yang sudah ditanam. Itu contoh. Tapi teknologi-teknologi lain misalnya ya, contohnya sekian tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, saya mendapat informasi bahwa bahkan di rumah pribadi pendiri Aqua, rumah pribadi, itu air yang keluar dari halaman rumah beliau, itu tidak ada yang tidak mengalami treatment. Jadi beliau dari halaman rumah beliau itu tidak ada yang limbah, nggak ada grey water atau black water. Semuanya sudah di treatment, jadi sudah kembali menjadi air yang masuk ke bumi dan bersih. Nah, itu contohnya. Jadi bagaimana komitmen personal seperti itu bisa digerakkan atau dieskalasi menjadi komitmen perusahaan. Begitu. Atur nuwun. Saiki wis wajib Om SR. Ya. Oh, udah wajib. TBK ya? Wis. Oke, siap. Atur nuwun. Malah baru tahu aku. Sejak kapan, Om? Wis. Sejak tahun kemarin. Oke,
Nuhun, Ya. nuhun. Makasih, saya malah baru tahu ini karena sampai 3-4 tahun yang lalu itu masih optional. Oke, matur nuhun, aku dapat info ini. Yes. Kalau tentang insurance ya, saya tidak tahu, soalnya perusahaan asuransi kan banyak ya. Tapi ada beberapa yang pernah saya tahu lah gitu ya. Jadi ketika dia fokus ke customer-nya atau stakeholder-nya, kadang-kadang dana sosial itu bisa untuk mensupport secara tidak langsung. Contohnya gini, kalau dia asuransi kesehatan, dengan dia turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bawah, otomatis itu akan mengurangi beban rumah sakit sehingga bisa melayani masyarakat kelas menengah yang membayar asuransi itu. Jadi kebayang ya, bayangkan kalau sekarang kita BPJS rumah sakit saja sudah penuh kan, sehingga bahkan yang membayar asuransi pun tidak terlayani dengan baik gitu, karena sudah demand supply-nya sudah terlalu berat bagi rumah sakit. Jadi kegiatan sosialnya justru adalah membuat yang bukan stakeholder-nya itu sehat gitu. Terus ada satu lagi ini contoh asuransi yang menarik yang di Amerika itu. Dia itu kerjasama dengan ini ya, provider cuaca. Nah, asuransi dia sebenarnya asuransi kendaraan. Tapi dia memberitahu bahwa cuaca di daerah ini jelek. Kalau Anda terjadi apa-apa di sana, nilai asuransi Anda akan turun loh, karena sudah kami kasih warning. Jadi dia sekaligus mencegah accident gitu ya. Itu juga benefit buat customer-nya, tapi juga benefit bagi perusahaan asuransi itu sendiri, karena klaim kecelakaannya jadi berkurang ya, dengan memberikan informasi cuaca dan membuat suatu rules bahwa kalau cuaca di suatu daerah itu dangerous gitu ya, ada hazard itu, dia harus hati-hati sebagai pengguna kendaraan. Jadi ada banyak cara ketika dengan teknologi kemudian membuat suatu kegiatan yang sifatnya lebih sosial, tidak langsung ke customer kita, tapi pada akhirnya benefitnya juga ke customer kita gitu. Nah, saya pernah memikirkan kalau kemarin krisis ya. Jadi ada 3 yang esensial itu teknologi yang bisa dipakai gitu ya. Kalau untuk masyarakat yang bawah itu kan 3 yang paling penting tuh, kesehatan, lapar tapi sehat itu lebih penting daripada tidak lapar sakit gitu ya. Kesehatan, kemudian dia adalah memang water dan food ya. Nomor 3 itu penggunaan energi yang efisien. Jadi banyak teknologi-teknologi yang sebenarnya 3 hal itu sudah dikembangkan ya. Contohnya dulu profesor siapa itu ya, yang membuat kompor briket batubara. Sebenarnya itu adalah satu usaha yang luar biasa ketika masyarakat bisa mengakses energi yang efisien, maka dia ketergantungan pada energi gas, minyak tanah itu turun drastis. Nah, hal-hal seperti ini menjadi kunci gitu ketika kita mau social development itu. Kemudian tadi sanitasi ya supaya meningkatkan kesehatan, kemudian bagaimana dia mandiri pangan ya dengan istilahnya di rumahnya tanam apa begitu kan ya. Itu kan banyak hal yang sebenarnya bisa dilakukan. Dan itu saya kira perusahaan-perusahaan bisa menyasar itu ya. Karena pada ujungnya semua itu sustainable development itu. Dan sustainable environment, energi, dan yang lain-lain. Walaupun teknologinya sederhana ya, bukan bicara tentang panel surya dan yang lain-lain ya, cukup tentang energi yang efisien diakses semua orang. Ya, kira-kira begitu sih. Jadi ada banyak hal kreatif yang bisa dilakukan. Ya, mungkin ada rekan-rekan mau bercerita lagi konsepnya atau pengalamannya. Sebenarnya kita sendiri ini bisa memulai ya suatu kaos ya, sesuai dengan daerah masing-masing. Misalnya kalau yang dekat dengan industri makanan, mungkin kita sudah mulai untuk tidak membuang ya. Tapi mungkin sedikit treatment, dihangatkan lagi, baru dibagikan, kan itu sudah membunuh bakterinya. Atau kita ngerti tentang lingkungan, sanitasi maupun water treatment, ataukah tentang energi ya, 3 hal yang mendasar gitu ya. Nah, kalau itu tercapai, baru dia itu dari penelitian statistiknya Ron Hasling ya,
baru itu negara itu bisa maju. Jadi negara maju itu dicirikan dengan awalnya ya dia studinya Cina dan yang lain-lain semua ya itu meningkatnya kesehatan, menurunnya kematian ibu dan bayi gitu kan ya. Baru kemudian dia akan merembet. Nanti akan terjadi generasi yang lebih kuat, lebih pintar. Akhirnya itu dari negara yang bangkrut itu jadi maju gitu ya. Itu penelitiannya seperti itu. Nah, ada satu lagi yang kalau merujuk Rasulullah itu, hari ini makan, hari ini punya pakaian, dan hari ini merasa aman. Jadi banyak negara itu sebenarnya bahkan untuk kesehatan tidak bisa develop karena situasinya nggak aman, masih perang. Gitu. Jadi kalau itu udah di luar kita lah ya. Negara-negara tertentu di Afrika maupun di Timur Tengah itu miskin karena perang. Jadi nggak sempat develop sama sekali. Ya alhamdulillah Indonesia sudah tenang. Makanya kita sudah cukup bisa melompat itu. Sudah cukup melompat. Ya. Ada teman-teman yang mau komen? Silakan bisa di chat. Komen dikit boleh Om Wirul? Ya, silakan Om Aswin. Terima kasih Om Israr untuk mencerahkan kita semua ini atau mengingatkan lagi ya mengenai lingkungan ini. Tadi menambahkan ini sharing aja Om Wirul sama Om Israr terkait tadi pertanyaan Om Doni tadi ya terkait dengan apa tadi Sustainable Development. Sustainable Development Goal di sektor keuangan ya tadi asuransi lah sampai itu. Mungkin untuk informasi aja nih saya kemarin dapat materi mengenai terkait dengan ini ya Sustainable Development Goal dan kaitannya dengan sektor keuangan itu ya. Jadi memang bahwa tadi kan Om Isral ya bahwa degradasi lingkungan ini juga memberikan dampak besar juga terhadap sektor keuangan ya apakah itu asuransi dan sektor keuangan yang lainnya sebagai contoh untuk asuransi aja bahwa klaim asuransi itu akibat bencana alam ya itu dalam mungkin 10 tahun terakhir itu atau 20 tahun terakhir itu meningkat 3 kali lipat. Ini sebagai satu contoh aja bagaimana degradasi lingkungan itu juga memberikan dampak terhadap industri keuangan khususnya di asuransi. Nah, terkait dengan itu juga karena dampak lingkungan itu juga berdampak besar terhadap kedepannya itu terhadap industri keuangan, itu Bank Indonesia itu juga sudah mulai memberikan perhatian nih terhadap dampak lingkungan terhadap sektor keuangan ini. Jadi Bank Indonesia itu sudah mulai melihat atau melakukan integrasi antara risiko iklim ke dalam pemantauan stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Nah itu Bank Indonesia juga mulai mendorong ini ya Sustainable Finance atau SF ya, yang penerapannya itu menggabungkan ya melihat antara faktor lingkungan, kemudian juga sosial dan tata kelola terhadap sektor keuangan tentunya gitu kan. Nah salah satu beberapa kebijakan yang dilakukan oleh otoritas keuangan ini adalah bagaimana kita memberikan atau mendorong green finance. Jadi kita memberikan insentif kepada pembiayaan yang pembiayaan pada sektor-sektor yang memang berkontribusi terhadap penurunan emisi karbon, kemudian penurunan terhadap polusi dan sebagainya. Itu diberikan insentif. Apakah insentif terhadap keringanan keringanan terhadap hal yang lain juga. Ini salah satu bentuk upaya juga dari otoritas keuangan untuk mendorong tadi ya. Tadi. Nah itu satu Pak. Itu satu yang mungkin informasi tambahan aja untuk teman-teman. Kemudian ini sedikit tanya aja ke Pak Israr ini. Saya tertarik dengan tadi ya. Sustainable Development Goal (SDG) tadi ya. Kan ini ya kita melihat bagaimana
kita memenuhi kebutuhan kita saat ini, tapi tidak mengurangi jatah ya generasi mendatang seperti itu ya. Ya, sehingga kita perlu melihat 3 komponen tadi, ekologi, sosial, dan iklim. Ekonomi. Ekonomi, sosial ekonomi. Nah ini kalau kita lihat sejak revolusi industri abad 18 ini kan negara-negara seluruh dunia itu berpacu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya kan, tapi AP terhadap iklim tentunya. Sehingga tadi Om Isra juga menyampaikan ada Rio Agreement, kemudian kita kenal juga ada Paris Agreement, gitu kan. Yang mungkin saat ini juga ada tantangan karena Amerika juga akan keluar dari Paris Agreement ini. Tapi ini juga bahwa ini sebenarnya menunjukkan bahwa ada ini ya off nih antara bagaimana kita mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi pada sisi lain kita melindungi lingkungan kita ini. Ada nggak Om ya? Kalau beberapa sih keseimbangan tadi ya antara 3 komponen itu ya, antara pertumbuhan ekonomi, kemudian kelestarian lingkungan atau ekologi, dan juga sosial. Ada parameternya enggak untuk mengukur keseimbangan di antara ketiga ini ya. Kalau pertumbuhan ekonomi kan GDP ya, atau global growth seperti itu ya. Sebenarnya berapa sih global growth yang apa ya, yang pas ya, yang bisa menjaga keseimbangan antara ketiga-tiganya ini, gitu. Antara pertumbuhan ekonomi, gitu kan, pada satu sisi dan sisi lain keseimbangan antara lingkungan dan juga sosial. Apakah ada ini yang ukuran-ukuran yang lebih ini ya, lebih bisa mudah dibaca lah, berapa sih sebenarnya keseimbangan antara 3 komponen tadi? Itu Om, kira-kira seperti itu Om. Makasih Om. Matur nuwun Om Win, terima kasih atas informasinya, dan matur nuwun sekali Bank Sentral kita, Bank Indonesia sudah mendorong green financing itu, karena sekian tahun yang lalu itu kan masih jadi inisiatif-inisiatif parsial ya, inisiatif-inisiatif sporadis, di mana seperti yang termasuk awal waktu itu Rabobank, bank dari Belanda itu mereka yang pertama kali mereka menghentikan financing usaha-usaha yang misalnya mengkonversi hutan. Itu sekian tahun yang lalu. Rabobank, kemudian saya dengar Standard Chartered juga, Stanchart, itu juga mendorong ke situ. Nah, ketika ini sekarang sudah menjadi sebuah gerakan, sebuah policy, ini menarik sekali bagaimana kita berharap ini bisa menjadi apa ya, arah yang lebih bagus gitu ya, terorkestrasi gitu ya, oleh otoritas gitu. Nah, sebetulnya kalau dari perspektif ilmu sosial, sosiologi, ilmu ekonomi gitu ya, mendorong apa ya, ekonomi yang tidak lestari. Ekonomi yang tidak lestari itu kan adalah konsumsi yang tidak lestari. Jadi sustainable consumption itu. Nah, pertanyaannya, konsumsi itu lestari nggak sih gitu? Nah, sustainable consumption. Jadi kalau dilacak lagi tahun 1840 1850 itu kan si Marx itu kan punya teori tentang commodity fetishism gitu ya. Bagaimana orang mengkonsumsi komoditas, mengkonsumsi barang tertentu untuk mencapai level tertentu. Jadi saya misalnya saya nggak mampu beli handphone, tapi saya beli handphone dan dianggap saya mampu. Itu salah satu yang mendorong konsumsi, mendorong unsustainable consumption. Kemudian itu diperjelas pada buku tahun 1899 Thorstein Veblen gitu, Thorstein Veblen dengan kata yang cukup kita ini ya, cukup menarik, conspicuous consumption gitu. Konsumsi yang menyolok gitu ya. Bagaimana orang itu mengkonsumsi ungu gitu ya, biar kelihatan gitu. Jadi ketika tadi misalnya ada cerita bagaimana orang pokoknya jangan dintek itu saru gitu ya, sisakan gitu. Itu terjadi gitu ya. Karena ada tadi conspicuous consumption, atau kalau misalnya makan dihabisin itu nanti suara level bukan kelas gitu. Itu terjadi. Jadi salah satu yang mendorong ya, kita tahu sendiri ya, ekonomi ini kan juga
salah satu penggerak ekonomi kan faktor konsumsi. Tapi salah satu penggerak ekonomi yang tidak berkelanjutan adalah konsumsi yang tidak berkelanjutan. Nah, kalau ditanya ukuran-ukurannya apa, terus terang gitu ya, terus terang saya bukan ekonom gitu, terus bukan ekonom, tetapi ketika kita bicara antara ekonomi sama manusia, maka yang bisa kita lihat adalah kesenjangan. Jadi kalau ada kesenjangan gitu, kesenjangan antara yang kaya dan miskin itu, rasio gini itu, maka itu salah satu ukuran yang tidak sustainable. Itu di situ. Kemudian kalau kita bicara soal lingkungan, kalau di dalam ilmu lingkungan, itu adalah, kalau misalnya di ilmu kehutanan, itu ada yang namanya sustainable yield, ya, sustainable yield, jadi panen yang lestari. Kemudian sustainable resources. Jadi kalau kita lihat misalnya hutan, ya, satu kawasan hutan, anggap saja dibagi 40 petak, maka hutan itu dipanen 40 tahun, ya, dalam 40 tahun, tahun pertama panen, tahun kedua panen, tahun ketiga panen, gitu per petak, sampai tahun ke-40, petak ke-40, di mana ketika dia kembali ke petak pertama, gitu ya, tahun ke-41, petak pertama tadi sudah bisa dipanen lagi. Itu yang namanya sustainable yield, ya, sustainable resources. Itu kalau di ukuran-ukuran di ilmu lingkungan, ilmu kehutanan, gitu, sustainable yield. Ukuran lain adalah bahwa yang dikonsumsi itu harus sama dengan pertambahan value-nya. Jadi kalau di kehutanan, karena saya orang kehutanan, di kehutanan itu ada yang namanya annual allowance cut, gitu ya, tebangan yang dibolehkan tiap tahun, ya, tiap tahunnya itu maksimal berapa, dan itu diukur berdasar annual increment, ya, pertambahan volume. Jadi riap, istilahnya riap, kalau dalam istilah kehutanan itu riap. Jadi pertambahan volume kayu satu kawasan tiap tahunnya berapa? Kalau pertambahannya adalah misalnya, anggap saja misalnya 20 meter kubik, maka yang boleh dipanen tahun itu hanya 20 meter kubik. Nah, ukuran-ukurannya seperti itu. Jadi kalau pengen sustainable ya, pertambahan dengan konsumsi harus sama. Nah, itulah sebabnya kalau tadi ada ilmu pangan tadi, yang bagaimana Nobel Perdamaian tahun 70 tadi, itu ukurannya adalah jumlah pangannya itu mencukupi nggak manusianya. Di situ. Tapi nun sewu, betul-betul nun sewu, saya ukuran-ukuran yang lain saya tidak cukup paham. Saya tidak lebih paham dari Om Aswin dan teman-teman yang background-nya ekonomi. Ya cuma tahu sedikit lah seperti itu. Oke, atur nun. Nun Om. Atur nun. Ya, memang pada akhirnya semuanya harus dimulai dari mencukupkan diri ya. Makan yang cukup, kalau udah kenyang ya nggak usah lebih. Kendaraan rumah yang cukup, itu ya nggak usah lebih. Itu saya ingat ada kisah yang gadis kecil itu bilang naik mobil terus bilang ke ayahnya itu kok kasihan ya, terus akhirnya ayahnya jual mobilnya, kemudian beli yang harganya separuhnya dan sisanya itu disumbangkan, akhirnya jadi gerakan cukup besar, saya lupa namanya. Bahkan Bill Gates pun ikut mensupport gerakan itu. Tapi esensinya begini, kadang kita itu tidak sadar dengan teknologi yang baru, ya, membuat kebiasaan lama kita itu menjadi impact-nya terlalu besar. Jadi contohnya begini ya, ada teknologi untuk menangkap ikan yang lebih efisien gitu. Terus kita menangkap ikan setiap hari. Nah, terjadi overfishing. Padahal untuk mendapatkan ikan yang jumlahnya sama, mungkin kita cukup seminggu saja gitu dengan teknologi baru itu. Tapi karena, wah ini ternyata sangat mudah nangkap ikan ya tetap 1 bulan. Nah itu akhirnya overfishing gitu. Jadi kita punya bulldozer gitu kan ya, dulu nyangkul satu minggu itu dapat berapa, sekarang dengan bulldozer sebenarnya cukup setengah hari. Tapi dipakai 1 minggu, akhirnya rusak ya, hutan ditebang gitu. Yang kalau dipikirkan sebenarnya kita tidak butuh.
Tapi karena jadi terlalu mudah untuk mendapatkannya, lalu abai. Ya samalah dengan bandwidth, hard disk, atau apapun lah ya, kecenderungannya akan seperti itu ya. Nah itu yang kemudian ada satu gerakan untuk mencukupkan diri dengan separuhnya. Ya. Kita banyak kegemukan kan karena makannya terlalu banyak ya. Padahal makan 2 kali sehari ya sudah kenyang ternyata. Tidak masalah, karena memang jarang tidak nyangkul gitu ya. Nah itu sih beberapa gerakan yang menurut saya esensial ya. Dimulai dari menakar kecukupan kita sendiri. Perusahaan saya kira juga seperti itu ya untuk berpikir sustain. Karena ketika dia over, in the future dia akan terkena impact-nya itu sendiri. Jadi ketika overfishing, akhirnya nanti ikannya itu habis gitu, hilang dia. Jadi kalau di Amerika kan bagus itu. Saya sering nonton Week Tuna ya, atau apa sih itu ya. Iya itu ya, itu kan ada musimnya, total yang bisa diambil berapa gitu, dan lewat dari musim itu nggak boleh lagi. Nggak boleh lagi. Sehingga itu memproteksi. Demikian juga kalau mereka fishing salmon ya. Itu ada waktunya, kapan, berapa banyak yang jangan sampai kena waktu bertelur dan segala macam lah ya gitu ya. Sehingga akhirnya terjadi sesuatu yang sustain. Ya, itu sih menurut saya ya. Tadi bagus sekali yang disampaikan Om Isra tentang tragedi of commons itu ya. Semua mengeluh, coba ini semua idiot ini naik bis, pasti nggak macet. Lah kamu sendiri kok nggak naik bis gitu ya. Jadi kadang-kadang seperti itu. Coba semua ini bersedekah lah, kamu sendiri gimana? Coba semua ini peduli pangan lah, kita mulai dari kita sendiri juga gitu ya. Betul. Makanya kita membalikkan gitu ya, tragedi itu menjadi sebuah sebuah kisah happy ending gitu ya. Ketika orang lain berpikir, aku ngurusnya cuma sedikit, maka kita mengubah paradigma itu menjadi aku mudah-mudahan bisa nyumbang walaupun sedikit. Nah, ketika semua orang berpikir aku nyumbang walau sedikit, itulah sifat ihsan kita terhadap lingkungan kita, terhadap sekitar kita. Itu yang bisa mempertahankan atau sustain gitu ya, kemanusiaan kita, humanity kita. Sama juga ini soal COVID ini ya. COVID ini betul-betul pelajaran berharga sekali buat kita gitu ya. Bagaimana ignorance itu membuat kondisi makin parah gitu. Bagaimana kalau kan selama ini kan non sewu ya masih banyak yang berpikir tuh teori konspirasi dan sebagainya gitu. Padahal sebagaimana kita pahami, ini kan ujian dari Allah yang menguji seberapa kita konsisten untuk menyelamatkan akal sehat kita, menyelamatkan kemanusiaan kita, menyelamatkan orang di sekitar kita gitu. Jadi yang bisa kita lakukan ya kita kontribusi kita ya kita pakai masker. Kita pakai masker dalam rangka gitu ya. Dalam rangka menjaga sekitar kita. Karena kita paham bahwa ini adalah sebuah wabah virus yang hadir atas izin Allah gitu ya, atas izin Allah yang menuntut dalam tanda petik menuntut kita nanti lulus atau tidak. Kita bisa melewati itu atau tidak. Dengan cara apa? Satu, memakai masker yang benar. Yang kedua, bagaimana kita bukan sekedar menjaga kesehatan tapi juga menjaga kesehatan mental lebih besar. Kemudian kesehatan ekonomi masyarakat yang lebih besar gitu. Karena kita ini semua struggling gitu ya. Struggling hari ini kita struggling. Hari ini kita mendengar cerita di macam-macam. Misalnya pengobatan untuk COVID aja per orang itu bisa berapa ratus juta gitu. Yang itu membuat ekonomi drop semua. Nah, maka yang paling bagus dilakukan adalah dari kita sendiri gitu, dari kita sendiri kita mencoba berbuat yang terbaik. Jaga sphere of influence kita. Kalau kita bicara sphere of influence kita jaga itu. Dan kalau semua orang berpikir seperti itu, insya Allah berkurang kok. Insya Allah kita bisa sama-sama melewati masa ini dengan baik. Gitu. Ya, matur nuwun. Om Israr, ini sudah jam 9, jadi
mungkin kita akan lanjutkan lagi minggu depan ya. Kalau ada usulan topik disampaikan saja nanti di WA ya. Matur nuwun Om Israr atas sharingnya, sehingga kita diingatkan lagi untuk ihsan, apapun yang bisa kita, ini semacam tiket ya, setiap yang di hadapan pada kita adalah tiket untuk beramal soleh, tinggal kita mau ambil atau tidak gitu ya, tiketnya banyak sekali. Nah, terima kasih sudah sharing bahwa di sekitar kita masih ada banyak hal yang bisa kita bantu ya, mulai dari poverty, hunger, sampai masalah sanitasi, sampai masalah peace dan yang lain-lain ya. Oke, saya kembalikan ke Om Jok. Om Jok, monggo Om Jok. Matur nuwun Om Irul. Matur nuwun Om Israr, satu bahasan yang menarik pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah bergabung dan bersilaturahim pada pengajian hari ini. Mari kita tutup pengajian ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.